Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 6 Banjarsari, yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMP Negeri 6 Banjarsari, yang saya hormati asatidah SMP Negeri 6 Banjarsari yang selalu semangat kalau saya dengar cerita dari Pak Kepalanya seperti itu. Dan tentunya yang saya cintai, yang saya banggakan, generasi penerus agama dan bangsa yang saat ini wajah-wajahnya penuh dengan kebahagiaan. Orang bilang tak kenal maka sayang, tak kenal maka harus kenalan. Ya boleh tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta maka tak kawin, tak kawin maka tak punya anak. Beli kebaya ke toko Alfa, pakai R3 punya Bang Niam. Kenalkan saya Maya Sofa. Memang cakep. Menyapa warga SMP 6. Tepuk tangan. The name Allah is the best shelter. His love are immeasurable, incalculable. He is the Lord, the most compassionate, the most merciful. May all praise and blessing be upon Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, who has set mankind from destruction to the safety one. Do you understand? Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini I'm so happy. Saya sangat bahagia bisa bertatap muka dengan semuanya di dunia nyata dengan saya Maya. Jadi bukan di dunia maya ya. Walaupun dunia maya sekarang sudah merebak, tadi kata Bapak Komite juga ya, ada TikTok, ada Snap, berarti Pak Komite yang musuh kan TikTok. Iya, hari ini kita ada acara apa sih? memperingati Isra Mi'raj ya. Untuk apa tujuannya?
Jelas tadi kata prakata panitia, mudah-mudahan Allah memberkati perjalanan spiritual kita. Wih, keren kata-katanya. Terus kata Bapak Kepala juga tadi bahwa acara ini jangan pesta porak belaka, jangan makan minum wungkul, jangan seserian wungkul, arek naon, arek kerajaban, tapi maknanya tidak ada. Jadi jangan qasidah, bingung qasidah, kosong esi tinggal wadah, badal. Kata qasidah, wadah nama memperingati Isra, tapi maknanya tidak ada. Ketika ditanya tadi namun disampaikan tuh gitu, jangan ya dek ya, jangan. Tadi sudah jelas ya sekilas oleh Bapak Komite juga. Jadi kalian tuh barokah loh jadi warga SMP 6, punya kepala sekolah Ustadz. Nih di sini ini Bapak Ustadz ini ya, Masya Allah. Bapak Komitenya juga sama, orang yang berilmu. Jadi di sini alim ulama semua, Masya Allah. Bapak MUI ya, Masya Allah. Arek teu barokah kumaha SMP genep. Coba, Masya Allah. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Dan ini wajah-wajahnya wajah-wajah orang sukses semua nih. Di sini saya lihat ada calon pengusaha kaya raya yang bisa memberikan kemanfaatan untuk agama dan sesama. Tapi ini wajahnya hampir semua pengusaha saya lihat. Ada calon pejabat juga. Pejabat di sini bukan pengangguran Jawa Barat ya. Jadi kamu jadi pejabat benar-benar. Ini dari wajah-wajah saja sudah ada, sudah nampak nih. Yakin kalian bakal jadi orang sukses? Harus yakin. Mau jadi pejabat? Nginggode harus mau. Asal dibentengi dengan tadi tauhid kita harus kuat. Apa yang harus diperkuat? Tauhid kita harus diperkuat. Harus jadi pemimpin yang amanah. Ini semuanya calon pemimpin, bukan calon, malah kalian sedang jadi pemimpin ya. Pemimpin untuk diri sendiri. Ya baik, kita lihat tema, kita kembali ke sini yuk semuanya kita lihat. Paling atas SMP Negeri 6 Banjarsari. Bangga dengan nama itu? Sip, harus bangga. Ini kapal kamu ya, kapal kalian. Yang berikutnya, memperingati. Kalau ada kata-kata ingat, berarti supaya tidak lupa kan? Oke, kata-katanya ya, memperingati. Kata dasarnya adalah ingat. Ingat-ingat itu. Jangan lupa itu. Don't forget. Aku cinta kamu. Karena kau. Oh, hanya kau, only you. Lanjut ya. Isra Mi'raj. Jelas ya tadi surat Al-Isra sudah kita bacakan. Kita ingin tahu artinya Isra. Siapa yang tahu apa arti Isra? Perjalanan. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Isra Mi'raj itu salah satu
perjalanan penting Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan penting Rasulullah itu ada hijrah dari Makkah ke Madinah, ada haji wada, ada Isra Mi'raj. Itu perjalanan penting Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Isra itu perjalanan dan dilakukannya siang atau malam? Malam. Tadi dalam Al-Isra jelas ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, malam hari. Perjalanan Rasulullah di malam hari dari mana ke mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Haram? Di Mekah. Parantos ka Mekah? Alhamdulillah. Gaduh cita-cita hoyong ka Masjidil Haram? Amin, mudah-mudahan ya. Ya, jadi perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana tempatnya Masjidil Aqsa? Di Palestina. Ketika mengatakan Palestina, apa yang ada dalam benak kalian? Gaza, negeri terjajah, negeri para nabi, anak-anak terlantar, anak-anak terlantar, anak-anak terlantar. Naon deui? Merdeka, Free Palestine. Anak-anak di Gaza, mereka kekurangan makanan, minum saja, ngambil air hujan. Sekarang musim dingin, rumah tidak ada, baju anget kekurangan, tapi mereka tidak pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu. Mereka menghafal Al-Quran dan setiap saat lahir hafizah baru di Palestina. Kita di sini yang aman, damai, tentram. Kenapa diajak sholat berjamaah aja jawabnya lagi lagi males? Malu dek, malu. Harus malu. Jangan mau jadi penalu di sini ya. Harus malu dengan orang-orang, anak-anak Palestina. Yuk kita lanjut ya. Tadi Isra, Mi'raj. Mi'raj itu apa? Neng, tadi yang jawab Isra kan kamu ya. Nama kamu siapa? Tati Novianti. Keren. Tati Novianti, catat Bapak ya. Kelas berapa? Kelas 9 C. Cantik ya. Mi'raj itu naiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemana? Kemana? Ya, ke Sidratul Muntaha, ke langit pangluhur-luhurna, tempat teratas, ke langit ke-7. Baik, lanjut ya adik-adik ya. Kalau Isra Mi'raj sekilas sudah paham. Isra
perjalanan malam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus Mi'raj itu dinaikkannya Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Banyak hikmah dari setiap peristiwa. Kenapa Rasulullah langsung ke langit ke-7? Karena Masjidil Aqsa tempatnya di Palestina. Palestina itu tanahnya para nabi. Itu salah satu jawabannya. Semua yang terjadi pasti ada hikmah, ada rahasia Allah di sana. Ini pembelajaran untuk kita generasi sekarang yang kita tidak melihat Rasulullah secara langsung. Ternyata ini pelajaran yang sangat luar biasa buat kita. Bertemu dengan para nabi, Rasulullah sharing. Disinilah pentingnya sharing, pentingnya berkolaborasi, bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Jangan merasa paling pintar. Jangan merasa paling hebat dan orang lain tidak tahu apa-apa. Bertemu dengan para nabi, bertanya. Salah satunya tadi diberi perintah sholat, asalnya 50 waktu, sekarang jadi 5 waktu. Dan di Sidratul Muntaha itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu Rasulullah berkata, At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Segala penghormatan, kemuliaan, dan keagungan adalah milik Allah saja. Masya Allah, indah sekali ya. Sering kalian baca ini? Kapan diucapkan oleh kalian? Iya, coba baca bareng-bareng. 1, 2, 3. At-tahiyat. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lanjut, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Masya Allah, indah sekali bukan? Diawali baginda Nabi memberikan salam penghormatan, dijawab oleh Allah dengan firman-Nya yang sangat indah. Sungguh indah ya, indah sekali, tergambar bagaimana takzimnya baginda kala itu. Sekarang saya mau nanya, kalau kamu bertemu dengan guru di kelas menyapa kalian kayak gimana? Hai Pak, Pak, kumaha ada Bapak? Ayo Bapak kepala sekolah. Bapak. Aduh, udah ayeuna ya. Apakah itu nggak boleh? Boleh. Boleh, asal kamu harus tahu tempat aja ya. Itu dicontohkan oleh Rasul kita. Karena setiap yang dilakukan oleh Rasulullah pasti itu sebagai tuntunan buat kita. Ya, jadi kudu kitunya, kudu wanita taroh harus kaliwan. Kendaraan yang dipakai Rasulullah apa? Buruk. Isra Mi'raj tadi oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya apa tadi?
Sholat yang 5 waktu. Itu oleh-oleh buat kita. Itu oleh-oleh buat kita, sholat yang 5 waktu. Masya Allah. Nah, kalian ketika sedih, sholat ditinggalkan apa dilaksanakan? Ditinggalkan apa dilaksanakan? Ketika kamu bahagia, sakapung, sakapung. Aduh. Jika kau sedih, sholatlah. Jika kau bingung, sholatlah. Jika kau takut, jika kau kalut, sholatlah. Jika kau sedih, sholatlah. Jika kau bingung, sholatlah. Jika kau takut, jika kau kalut, sholatlah. D. Saat bahagia, sholatlah. Saat kecewa, saat dirimu diberi kemudahan, sholatlah. Jika kau sedih, good. Jika kau bingung, jika kau takut, jika kau kalut, sholatlah. Saat bahagia, saat kecewa, saat dirimu diberi kemudahan, sholatlah. Why? Kenapa? Kenapa harus sholat? Do you know? Why? Kenapa? Because only by praying, everything will be easy, and everything is beautiful. Keep away from the problems. Only by praying, hanya dengan sholat, everything will be easy. Segala sesuatu akan terasa mudah. And everything is beautiful. Dan segala sesuatu akan terasa indah. Keep away from the problems. Kita akan terbebas dari segala masalah. Okay. Only by praying, our life will be calm. Only by praying, our life will be calm. Hidup kita akan terasa tenang. Kalmlah, kalem, tenang. Our life will be calm. And will definitely be happy. Dan kita akan merasa langsung bahagia. So, let's pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab ya. Saat kau sehat, saat kau sakit, jika dirimu merasa tersesat, sholatlah. Nah, itu oleh-oleh Rasulullah di
akan disiplin. Dia akan senantiasa bahagia. Perniagaannya gak pernah rugi. Ya, kenapa? Karena orang yang sholatnya belang beton, tapi terus-terusan dilaksanakan yang wajibnya, ditambah yang sunatnya. Biasakan dari sekarang ya. Jadi ada kata-kata yang sangat bijaksana. Hai. Repetition can create mastery. Ketika kita lakukan berulang-ulang secara konsisten, kita akan jadi master, kita akan ahli di sana. Nah, ketika sholat kita biasakan subuh aya nu ngahudangkeun. Malaikat ujug-ujug urang teh hudang ka cai salat subuh. Teu kudu dititahnya. Salat lohor teu kudu dititah dikeprik-keprik ku gurunya. Mun dikeprik-keprik jika kiripik we kamu teh harus mau sendiri dengan ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas itu turun ciri orang dan yang beriman dan bertakwa. Lanjut dulu ya, oleh-oleh sudah. Nah, di sini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya, kamu kenal enggak sama baginda Nabi Muhammad Mustafa? Ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah, dilahirkan di Mekah Mukarramah. Ibu susunya Halimatu Sa'diyah, ayahnya meninggal dunia. Kapan ayahnya meninggal dunia? Ketika Nabi di dalam kandungan, angkat pilunya, ibunya menjaga baginda. Ketika di dalam perjalanan pulang dari makam suaminya, Aminah jatuh sakit di abwah, kembali ke alam baka. Minit yang kita tema, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Ada kata-kata mari kita, let us. Hebat ya. Kenapa? Karena seorang pemimpin yang baik bukan yang berkata jung, tapi mari. Berarti sama-sama ya. Yang nulisnya melaksanakan, yang macana oge melaksanakan. Jadi tulisannya mari kita. Mari kita tingkatkan. Berarti sudah ada ya? Betul? Iya, mari kita tingkatkan. Berarti sebelumnya sudah dilaksanakan. Tapi bisa jadi masih kudu dititah wae, karena mental kita ini mental pembantu, mental ingin dijajah, dititah kakara indit. Beda mental majikan,
mental pemimpin itu beda. Nggak perlu disuruh-suruh ya, disiplin dia itu. Kita tingkatkan ya. Mari kita tingkatkan. Tingkatkan apa? Keimanan. Kata dasarnya apa? Iman. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah. Jadi iman ya, iman itu sesuatu yang istimewa, mutiara. Iman kata dasarnya. Al-imanu, bareng yuk. Al-imanu. Repeat. Al-imanu. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, eta rukun iman teh aya genepnya. Nah, berikutnya ketakwaan. Kata dasarna naon? Takwa. Ari takwa teh naon? Takwa itu takut. Takut untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta orang yang takwa, jadi selalu melakukan kebaikan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Oke. Dimulai dari memperbaiki kualitas sholat kita. Jadi bisa dilihat kalau anaknya, maaf ya, nyebelin. Kalau anaknya nyebelin, bisa jadi sholatnya amburadul. Kalau kamar anak runtah pabalatak, dijamin sholatna acak-acakan. Ketingali dah bager gelisnya. Jadi diawali dari sholat dulu. Kalau kamu sholatnya sudah tertib, dihayati, ulah keur sholat, oh mangkat sholat, patoel-toel, nu hijinya ade dulu gubrak habe, hareureuy. Jangan ya Dek ya, jangan. Kalian sekarang sudah jadi orang yang beriman, betul? Betul. Kamu percaya ke Allah? Percaya. Kenapa kamu percaya ke Allah? Karena ada ciptaannya. Gitu. Kamu percaya malaikat itu ada? Kenapa kamu percaya? Iya, pokoknya iman yang luar biasa itu salah satunya yang mengimani yang gaib. Contohnya malaikat gaib kan nggak kelihatan ya, tapi kamu percaya ya. Rasulullah juga, kamu sudah bertemu dengan Kanjeng Nabi langsung? Belum kan? Tapi kamu percaya ya? Masya Allah, tabarakallah. Jadi mulai hari ini niatkan dalam hati akan melaksanakan sholat dengan baik. Orang yang beriman, orang yang bertakwa punya ciri-ciri. Salibnya, ciri-ciri orang yang beriman itu, dengerin, ini penting. Ciri orang yang beriman, itu asal lebur, saya iman ke Allah, saya iman ke Rasulullah, saya iman ke malaikat, anu genep disebutkan, tapi ciri-cirinya tidak ada.
Ciri-cirinya yang pertama itu akidahnya lurus, tidak mudah belok-belok. Aya nu mere mi pindah, aya nu mere lope sakebon, tapi bukan seakidah, tapi mere lope sakebon, good looking deh, mau belok. Berarti kamu tidak beriman. Orang yang beriman itu akidahnya lurus. Catat bina otak, bina hatinya. Terus orang yang beriman itu cirinya melakukan ibadah dengan khusyuk dan ikhlas. Ikhlas itu naon? Ya, ikhlas itu ya tadi teh ya nggak perlu disuruh-suruh, dia kesadaran sendiri, entah hayang dieleh-eleh batul. Ikhlas itu harus seperti surat Al-Ikhlas. Kenapa harus seperti surat Al-Ikhlas? Namanya surat Al-Ikhlas, tapi ayat-ayatnya tidak ada satupun kata-kata ikhlas di dalamnya. Beda atin, wattin wazaitun, al-humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Al-Ikhlas, ada nggak kata ikhlas di dalamnya? Tidak ya. Jadi kalau kamu beriman, kamu tuh dalam ibadah harus ikhlas, harus khusyuk. Ikhlas itu harus seperti surat Al-Ikhlas. Terus ciri orang yang beriman itu akhlaknya mulia dan bermoral. Ini cocok sekali dengan ajakan Kemendikbud bahwa penanaman karakter anak supaya generasi emas itu bisa kaya, bukan malah jadi generasi cemas. Ketika kalian imannya hilang, sholat tarak, generasi emas Indonesia berubah jadi generasi cemas Indonesia. Yakin negeri ini akan hancur berantakan. Nah, orang yang bertakwa, oke, ayat ciri-cirinya ulah ngaku orang bertakwa, tapi itu boga cirina. Cirina namun orang bertakwa teh ya iman. Orang bertakwa itu adalah orang yang beriman. Jadi ciri-ciri nudina iman pasti itu orang yang bertakwa. Ada di tambahanna ada. Ulah ngarasa pangtakwa tapinya sok aya geuning asa pangrajina salat, pangrajina sedekah, tapi jadi sombong akhirnya. Jangan. Kamu sering merasa takwa, rajin kamu sholat, babaturan kamu hesek, kamu teh rada menyepelekan, ih siapa Allah gitu ya. Jangan. Sering kita merasa takwa tanpa sadar terjebak rasa, dengan sengaja mencuri-curi, diam-diam ingkar hati pada Allah mengaku cinta, tapi pada kenyataannya, pada harta, pada dunia, tunduk serah yang menghamba. Banyak begitunya. Ngaku cinta ke Allah, padahal tunduk karena harta. Oh, buktikan teu boga duit. Galau. Aku nggak punya duit, galau kan? Emangnya yang di depan tidak begitu? Sama saya juga. Sama sering galau. Cuma istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah,
Ampuni segala dosa saya. Karena keimanan tuh kadang naik, kadang turun kan? Yazid wa yankus, kadang meningkat, kadang menurun. Jadi rentetan kata-kata di sini ini adalah kesimpulan dari sharing kita hari ini. Ini semuanya ada di sini. Warga SMP Negeri 6 Banjarsari memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dimulai dari memperbaiki kualitas sholat. Insya Allah SMP Negeri 6 bakal maju dalam berbagai hal. Orang yang rajin sholatnya tanpa disuruh-suruh, ketika ada perintah yang tidak menyesatkan dari gurunya itu akan nurut. Neng, enjing ayah pentas PAI ngiringannya biasa. Jadi abi mah alim ning kitu. Siap, saya akan mencobanya. Gitu ya. Ulah kitu atau pupurungkutan ke cara di TikTok joget-joget dia. Jadi akhirnya ada lomba FLS 2N. Siap. Tadi juga ada sholawatan. Ini udah bagus, tapi perlu ditingkatkan lagi ya. Yang tadi komo bawa rebana. Bapak kepala sekolah di sini ahli rebana loh. Iya, ini ahli rebana beliau. Giringan sadaya. Ya Rasul salam alaika. Tangannya di dada, tangannya di dada kiri, tangannya di dada kiri yuk. Rasakan kehadiran Rasulullah. Tangannya sayang. Tangan kanan di kanan kiri, di dada kiri. Semuanya duduk yang tenang, duduk yang nyaman, yang rileks. Tangan kanan letakkan di dada kiri, karena di sini ada jantung yang berdetak. Coba. Belajar khusyuk ya sayang ya. Pejamkan mata. Tarik nafas perlahan dari hidung. Keluarkan dari mulut. Oke, sekali lagi tolong kita konsentrasi belajar fokus ya. Kalau istilah kerennya ini kita yoga. Kalau istilah para motivator kita sedang melakukan teknik mindfulness. Kita belajar tenang ya. Kita belajar khusyuk, siap? Apa yang saya katakan ikuti ya. Oke, duduknya tenang.
Tangan kanan letakkan di dada kiri. Enggak boleh ada suara, enggak boleh cengengesan. Belajar hargai orang di sekitar Anda, di kanan kiri, di depan belakang. Pejamkan mata sayang, pejamkan mata. Tarik nafas dari hidung perlahan, keluarkan dari mulut. Gak boleh ada suara. Ketika kamu komen-komen berarti kamu tidak ada menghargai orang lain. Kamu bisa gantian dengan saya setelah nanti. Tarik nafas dari hidung perlahan, keluar dari mulut. Tarik nafas sekali lagi dari hidung, keluar dari mulut. Tenang dan katakan dalam hati, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kami masih bisa mendengar suara-suara binatang. Berarti telinga kami masih berfungsi dengan baik ya Allah. Jika saat ini Engkau menjadikan telinga kami gak bisa mendengar, Engkau mampu ya Allah, Engkau mampu. Terima kasih ya Allah, masih terdengar suara-suara nyanyian alam yang sangat indah. Masih terdengar suara teman kami yang batuk. Tenang ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami telah memaafkan kebodohan yang telah kami lakukan selama ini. Kami telah memaafkan orang-orang yang mencemooh kami walaupun tidak disengaja. Kami memaafkan orang yang mengolok-olok kami. Kami maafkan ya Allah, semoga Engkau pun memaafkan ya Allah. Bukakan pintu hati kami semua ya Allah. Kami telah memaafkan kebodohan diri. Kami telah memaafkan kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan pada orang lain karena ketidaktahuan ilmu kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami telah memaafkan orang-orang yang selama ini menganggap kami rendah. Kami telah memaafkan orang-orang yang selama ini menyakiti hati kami, memusuhi kami. Semuanya sudah kami maafkan ya Allah. Tak ada lagi beban di hati ini ya Allah. Kami telah membebaskan semuanya ya Allah. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada dengki. Hati, pikiran dan jiwa, raga kami bersih ya Allah. Ya Allah,
Ya Rahman ya Rahim, jika Engkau izinkan kami hidup lebih lama di dunia ini, izinkan kami untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kami ya Allah. Izinkan kami untuk bisa berbuat baik pada kedua orang tua kami, pada guru-guru kami, dan izinkan kami untuk bisa menyayangi orang-orang yang usianya atau kedewasaannya ada di bawah kami. Berikan kami kekuatan untuk bisa menyampaikan bahwa yang benar itu benar ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk melakukan semua itu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan SMP Negeri 6 Banjarsari ini sekolah yang Engkau ridhoi, penuh keberkahan, bisa melahirkan generasi-generasi hebat, sukses, yang bisa mengangkat harkat dan martabat agama, negara, keluarga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, demi kecintaan kepadamu dan Rasulmu, izinkan siswa-siswi SMP Negeri 6 Banjarsari ini anak-anak yang soleh dan solehah, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Tarik nafas lagi dari hidung pelan-pelan, keluar dari mulut. Tarik lagi dari hidung, keluar dari mulut. Kamu tersenyum. Bismillah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Ya, yang tadi cengengesan berarti kamu belum berhasil belajar teknik mindfulness ini. Ini teknik kesadaran diri. Ketika ini biasa kamu lakukan 2 menit pun bisa. Ya, nanti imbasnya orang yang sering melakukan ini empati ke orang lainnya tinggi. Kumaha lamun batur keur ngomong, urang ngomong, kumaha lamun urang jadi manehna, gitu. Punya perasaan seperti itu. Tapi orang yang seperti tadi, ajak dia ayo kecebret, dijamin 100% belum bisa. Bukan menyumpahi ya sayang ya, saya mengajak yuk belajar mindfulness, karena ini yang kita ajarkan sekarang di sekolah ya. Meaningful, joyful, mindful, ada teknik kesadaran penuh itu. Siap ya? Siap untuk melaksanakan tema yang ada terpampang di depan? Siap? Alhamdulillah. Iya, terima kasih. Alhamdulillah, sharing-sharing kita sepertinya sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih banyak karena mau berbagi, itu yang pertama. Dan yang kedua, karena manusia itu tempatnya hilaf ya, saya minta maaf ya kalau dari awal sampai akhir kata-kata saya banyak yang sedikit nyenggol-nyenggol, agak sedikit-sedikit ngebully, maaf ya. Mau maafin? Alhamdulillah. Jadi saya nanti tenang ya kalau pulang ke rumah.
saninten buah saninten di parapatan hapunten abdi hapunten samudaya kalepatan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.